Ya pemirsa, hari gini semuanya pingin yang serba cepat, akhirnya serba instan. Tapi ternyata kalau kata dokter Setiawan, dokter spesialis bedah saraf di RSUD Dr. Stomo, ini merupakan apa ya, salah satu penyebab, salah satu faktor menyebabkan stroke kemudian yang mengharuskan si pasien ini untuk melakukan kateterisasi otak. Makanya siapa bilang kalau sakit itu mahal, sehat itu mahal. Sakit lebih mahal kalau harus kateterisasi otak plus operasi ini, operasi itu. Makanya dijaga kesehatannya. Tapi kalau ngomongin soal resiko, pasti segala resiko tuh ada dong ya. Sekalipun sakit kemudian harus melakukan kateterisasi otak. Jadi dokter bilang kalau misalkan yang pasien sudah tua, resikonya pun kalau operasi lebih tinggi. Benar. Tapi bagaimana dengan resiko kalau melakukan kateterisasi otak? Ya, jadi memang salah satu syarat utamanya bisa dilakukan kateterisasi itu adalah fungsi ginjalnya harus bagus ya. Karena kita gitu? ya, karena memang kita akan otomatis pakai obat atau pakai kontras namanya ya, yang itu dia memang dibuangnya lewat ginjal. Oke. Nah, jadi kalau fungsi ginjal terganggu ya otomatis mungkin nggak bisa dilakukan gitu. Makanya sebelum dilakukan tuh biasanya kita screening dulu. Kita periksa fungsi jantungnya, kita periksa darahnya untuk memastikan bahwa kondisinya itu aman. Nah itu yang pertama. Tapi pernah ada nggak sih dok pasien yang ngetek gitu walaupun ginjalnya dibilang jelek tapi tetap nggak mau operasi, udah kateterisasi aja gitu? Ya memang kalau memang mutlak ya, memang kondisinya emergensi atau memang tidak ada pilihan lain lagi, itu memang masih bisa dilakukan tapi dengan persyaratan yang ketat sekali dan juga apa namanya dengan risiko yang sudah dijelaskan sama keluarga bahwa memang salah satu risikonya itu adalah kalau ginjalnya terganggu ya otomatis mau tidak mau ada kemungkinan itu akan terganggu. Tapi biasanya kalau untuk para pasien pasti awam dong ya ketika dokter Benar, bilang ini pilihannya adalah kateterisasi otak A, B, C, D, E, F, E dan lain sebagainya. Pasti mereka bertanya, kateterisasi otak seperti apa dok? Ya. Dokter ada VT-nya? Kita lihat dulu bareng-bareng ya dokter Oh, ya. ya, boleh. Ini dia pemirsa. Oke, kita masih menunggu VT tentang kateterisasi otak karena kalau kita ngomong aja, pemirsa pasti belum ada pandangan, belum ada bayangan seperti benar. apa kateterisasi otak ini. Jadi memang harus ada syarat-syaratnya, Benar. ginjalnya harus berfungsi dengan baik. Kemudian Benar. apa lagi dok? Kemudian tidak semua tindakan itu harus memerlukan pembiusan total ya. Oh, sebentar, jadi kalau kateterisasi nggak dibius dok? Bisa. Beberapa beberapa tindakan, jenis tindakan itu kita tidak memerlukan pembiusan. Jadi artinya apa? Artinya ya cepat nanti tindakannya jadi lebih cepat, kemudian tidak perlu rawat inap di rumah sakit lebih Sebentar, kalau nggak cepat. dibius emang nggak sakit? Oh enggak, itu kan seperti pasang infus ya, pernah pasang infus tuh ya? Sakit, Oh sakit ya? Oh. sakit, itu sakit dokter. Iya. Itu cuma awalnya aja kan, tapi begitu Iya. nanti alatnya ada di dalam pembuluh darah, karena seperti kita ketahui itu pembuluh darah itu dindingnya bagian dalam itu tidak ada serabut nyerinya. Jadi kalau sudah dalam pembuluh darah ya enggak kerasa apa-apa. Oh, that's why pernah ada operasi otak di Ya. mana pasien dalam keadaan sadar. Oh benar. Karena otak tidak akan merasakan sakit. Benar. Jadi serabut sarafnya tuh ada di kulit kepala, di kulit paha ya kan? Tapi kalau di dalam pembuluh darahnya tidak ada. Ya Oh, gitu. Sehingga ada teknik-teknik tindakan yang memang pasiennya itu atau si penderita itu memang bangun atau enggak tidur gitu. Tapi tetap dibius dulu deh. Tapi mau dibius mau nggak dibius, ini dia pemirsa. Kateterisasi otak ini seperti apakah? Kita lihat videonya bersama-sama. Ya itu ya dari pangkal paha ya. Oh, Ya itu pakai mesin Pakai apa angiografi nih? namanya. Aha. Jadi itu seperti ronsen ya, seperti Oke. ronsen kemudian nanti kelihatan pembuluh darahnya. Nah, nanti kemudian si bisa kelihatan alat ini ada di mana, posisinya di mana gitu. Iya benar. Nah, di mana posisinya kemudian disemprotkan obatnya atau kontrasnya sehingga kita bisa terlihat lokasinya yang ada apakah pembuntuan, apa ada yang tidak normal ya. Jadi sama sekali memang tidak membuka kulit kepala. Kenapa harus jadi pangkal paha dok? Kalau dilihat kan tangan lebih dekat ke kepala daripada kaki. Ya, memang ada beberapa prosedur yang bisa lewat tangan ya. Tapi secara umum biasanya kita lewat pangkal paha karena di situ tuh yang paling besar pembuluh darahnya satu. Oke. Kemudian yang kedua itu yang paling dekat dengan permukaan, jadi lebih mudah dicapai. Ya, kemudian relatif lebih lurus
kan kalau dari pangkal paha ke kepala lurus ya. Kalau dari tangan kan belok. Oh iya benar. Jadi secara teknik memang jauh lebih simpel dari. Alatnya pun lebih mudah untuk jalan menuju ke otak tadi. Benar. Kira-kira begitu. Jadi memang secara umum pilihan paling utama adalah lewat pembuluh darah di pangkal paha. Gitu. Tapi ketika disayat atau membuat lubang untuk memasukkan alat tadi? Oh iya, dibius dulu, dibius lokal. Oh dibius lokal, oke. Jadi nggak perlu bius total ya? Nggak perlu bius total. Berarti memang resikonya lebih relatif lebih rendah ya kalau dibandingkan harus langsung melakukan operasi gitu. Benar, memang secara umum memang namanya tindakan minimal invasif itu artinya memang kita mengurangi risiko-risiko di mana kalau dilakukan operasi lebih besar. Ya. Contohnya usia tua kan gitu ya, ada gangguan jantung misalnya yang tidak memungkinkan untuk dibius total ya, atau tidak mungkin Kalau operasi jantung nggak besar. mungkin bius total? Beberapa kasus kan mungkin kalau dibius total kan lebih besar resikonya. Ya, karena obat bius itu kan juga ada ininya ya, ada efeknya ya. Nah itu nanti kita bisa lakukan tindakan tanpa operasi ya, salah satunya lewat kateterisasi atau nama ilmiahnya adalah angiografi. Tapi seberapa akurat dan berapa persen persentase keberhasilannya? Oh ya, memang tergantung ya case by case ya, case by case. Artinya begini, memang di dunia ini tidak ada satu metode tuh yang sempurna. Ya, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ya. Apa kelebihan dan kekurangan dari kateterisasi otak? Kalau kelebihannya jelas satu minimal invasif. Minimal invasif itu artinya minimalisir risiko ya. Kekurangannya memang ada ya, antara lain kalau memang dia punya satu tadi sakit ginjal, dia tidak bisa berarti kan. Oke. Yang ginjalnya makin rusak nanti bisa-bisa. Ya, makin rusak ya. Kemudian yang kedua, misalnya pada kasus aneurisma ya. Aneurisma itu ada bintil di otak, di pembuluh darah di otak ya. Seperti kalau orang Jawa bilang matoiwaan ya, bisul ya. Ada bisul di otak? Ada di pembuluh darahnya ya. Otomatis kalau namanya bisul itu kalau pecah kan kan tipis dia. Kalau pecah kalau di otak ya dia jadi perdarahan kan. Aduh, ya itu kalau tindakan kateterisasinya atau minimal invasifnya itu adalah kita sumbat itu si bisul itu dengan alat kumparan khusus namanya coil ya, disumbat supaya dia nanti tidak pecah lagi. Kira-kira Kenapa nggak diambil aja, Dok? Kalau diambil artinya operasi. Oh iya, operasi. Iya, jadi pilihannya itu. Memang kalau operasi dia lebih permanen biasanya. Oh berarti kalau kateterisasi ini lebih ke mencegah untuk beberapa waktu, delay lah ya? Bukan delay, artinya untuk untuk dia itu memperlambat aja nggak sih? Kalau kan faktor utamanya itu adalah munculnya atau membesarnya si aneurisma atau bisul itu adalah karena contoh hipertensi. Ya mau tidak mau kalau ada darah tinggi pasti si pembuluh darah itu atau bisul tambah besar ya aneurismanya itu ya, sehingga dia pecah. Sehingga walaupun sudah dipasangi alat atau dikateterisasi, tapi kalau tidak terkontrol darah tingginya, ya dia bisa muncul lagi. Bisa muncul di tempat yang sama atau berkembang di tempat yang lainnya. Oleh karena itu maka penting sekali untuk mengobati penyebab yang paling utamanya. Baik. Ya. Tapi sejauh ini berapa persen persentase keberhasilan dari kateterisasi otak, Dok? Oh ya, biasanya akan kita evaluasi ya. Biasanya tahapan pertama tuh kalau memang ini kita evaluasi per 3 bulan. Kita lihat itu tumbuh lagi atau enggak. Oh, ya. Per 3 bulan harus kateterisasi ulang? Enggak. Cuma di foto biasa aja. Kita lihat nanti konfigurasinya, bentuk ininya, kelainannya ya. Nanti kemudian kalau stabil kita bilang cukup aman, kita lihat darah tingginya juga bagus, diabetes terkendali misalnya, kita perpanjang lagi ininya, evaluasinya. 6 bulan kemudian, setahun kemudian, sehingga per tahun nanti akhirnya. Per tahun. Tapi sejauh ini pasien yang sudah pernah dokter tangani untuk kateterisasi otak, ya, rata-rata berhasil semua ya? Ya, kita follow up per tahun ini, alhamdulillah banyak yang ini ya, artinya banyak yang stabil kondisinya. Karena memang penyebabnya itu yang sudah pasti selesaikan ya. Jadi kalau kasus yang pernah dokter tangani tentang kateterisasi otak, ada yang unik nggak sih, Dok? Atau ada yang paling susah atau gimana ya? Memang mau tidak mau sekarang ini kan usia hidup tambah bagus. Jadi artinya sekarang ini kita bisa lihat orang usia 80 tahun ini cukup sehat gitu ya. Seringkali kadang-kadang serangannya itu muncul pada usia yang sangat tua ya, usia 82 ya. Otomatis mau tidak mau akhirnya pilihannya kan jatuh ke tindakan yang lebih minimal ya, kateterisasi. Ya, kita pengalaman ada usia 82 tahun kita lakukan tindakan, alhamdulillah baik ya. Jadi artinya survive, kemudian recovery juga baik. Artinya memang
bisa jadi salah satu pilihan tindakan yang cukup aman pada orang-orang usia senja. Usia senja. Benar. Kalau bayi? Bayi biasanya memang berhubungan sama kelainan kelainan genetik ya, sejak lahir ya. Paling kecil kita pernah, Aman juga nggak untuk bayi? oh aman, cukup aman ya. Kita paling kecil usia terakhir 4 bulan itu ada. Oh pernah juga 4 Iya, bulan? 4 bulan. Oke, itu Memang- karena sakit apa dok? Dia ada kan pembuluh darah ya, ada kelainan jantung juga, ada kan pembuluh darah di otak juga. Memang kadang-kadang kalau namanya kelainan bawaan itu kan mix. Ya, di Penyebabnya jantung, itu ya? Iya, di jantung ada, di pembuluh darah di otak juga ada. Oleh karena itu maka biasanya kalau kasus seperti itu kita harus ini ya, tim dokter. Artinya ada dokter spesialis anak-anak, ada spesialis bedah saraf juga. Oke baiklah. Ribet memang ya kalau sakit. Mungkin dokter ada wejangan nggak sih untuk pemirsa? Karena kan kalau kita tahu, Nisa sengaja nggak mau nanya habis biaya berapa. Karena pasti iya. pemirsa udah bayangin sendiri udah habis biaya berapa ya kalau untuk kateterisasi otak. Kalau BPJS atau asuransi lain mencakup juga nggak? Oh iya, apa namanya, saya kira dengan ini ya, dengan sama seperti di negara maju ya, pada akhirnya kan semua itu akan di cover ya. Saat ini sudah di cover ya. Di cover juga? Di cover juga, baik untuk apa namanya private insurance ya, atau BPJS juga itu di cover ya. Oke, bersyukurlah Anda pemirsa kalau Ya, tapi lebih anu ya. sakit dan harus kateterisasi. Tapi lebih bersyukur lagi kalau sehat ya. Dan dokter mungkin ada wejangan untuk pemirsa supaya untuk menjaga kesehatannya biar nggak perlu deh kateterisasi otak deh. Ya, jadi memang paling mudah ya, paling murah itu adalah memang mencegah tuh ya. Mencegah, tapi itu memang kadang-kadang yang paling sulit karena butuh apa namanya, butuh niat dan effort ya, butuh niat dan effort. Benar. Ya, jadi memang mau tidak mau kalau memang apa namanya sibuk sekali atau apa, sempatkan ya minimal 20 menit, 30 menit per hari untuk sekedar beraktivitas ya. Berolahraga. Kemudian juga konsumsi konsumsi dietnya, makanannya juga dijaga supaya Jangan yang benar instan-instan. instan. Ya memang tabungannya sekarang ini. Nah, karena penyakit itu kadang-kadang kan munculnya tumpuannya di usia lebih lanjut ya. Tapi kan saat inilah kita harus mulai menjaga kesehatan. Apa yang kita tuai, apa yang kita tanam ya. Ya, itu peribahasa. Ya semoga pemirsa di rumah ini kondisinya sehat walafiat. Yang sakit moga-moga juga cepat diberi kesembuhan dan juga Amin. bisa sehat juga. Ya. Tapi untuk Anda yang sakit dan tadi barangkali masih malu untuk berkonsultasi secara langsung, silakan konsultasi dengan Dr. Nur Setiawan Suroto, dokter spesialis bedah saraf di RSUD Dr. Sutomo. Dokter prakteknya jam berapa aja dan hari apa dok? Oh ya, jadi kalau di Dr. Sutomo poli bedah sarafnya itu kita buka hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Selasa, Rabu, Kamis. Iya, di jam kerja. Jam kerja itu berarti jam 8 sampai jam 4. Oke loh. Dok, jam 8 sampai jam 4 ini Ya. udah ada pengganti ya dok ya? Ya, ini izin khusus kan ya. Oh izin khusus, Ya. ya sudah. Karena dokter Setiawan ini sibuk banget, memang schedule-nya padat, harus balik praktek lagi. Ya. Ditungguin pasien, dari tadi telepon-teleponin, ya sudah. Silakan dokter kembali lagi ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Baik, Terima kasih Mbak sekali Nisa. lagi dokter atas Oke, waktunya. baik. Dan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah bergabung di talk show pertama ini. Tapi untuk Anda yang sudah menyaksikan talk show pertama ini, jangan ganti channel televisi Anda. Karena di segmen selanjutnya Anissa Dewi dan Dennis Bastian masih akan hadir untuk memberikan informasi dari dunia olahraga.